dari warung kecil ke miliaran rupiah. Tidak ada yang menyangka warung kecil di ujung gang itu menyimpan rahasia miliaran rupiah. Warung sederhana dengan etalase kaca berdebu, rak mie instan yang tak pernah penuh, dan bangku plastik yang mulai retak. Setiap pagi, pria itu membuka rolling door dengan wajah datar, menyapa tetangga, dan menyalakan lampu neon yang berkedip-kedip. Namanya Arman. Pria biasa, pendiam, tidak banyak bicara. Tapi dalam waktu 2 tahun, hidupnya berubah drastis. Mobil mewah terparkir di depan rumah kontrakan yang dulu nyaris digusur. Renovasi besar-besaran. Liburan ke luar negeri. Dan saldo rekening yang melonjak seperti roket. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin warung sekecil itu menghasilkan miliaran? Jawabannya bukan tentang kerja keras. Bukan juga soal keberuntungan. Malam itu, semuanya mulai terkuak. Awalnya tidak ada yang aneh. Warung Arman memang terlihat sepi, tapi ia selalu terlihat sibuk dengan ponselnya. Setiap malam, beberapa orang datang bergantian. Mereka tidak membeli apa-apa. Hanya masuk, duduk sebentar, lalu pergi. Kadang membawa map tipis. Kadang hanya ponsel. Arman jarang menghitung uang di depan kasir. Transaksi di warungnya lebih sering cashless. Katanya mengikuti zaman. Namun Farid, seorang pegawai bank swasta di kota itu, mulai mencium sesuatu yang janggal. Namanya muncul berulang kali dalam laporan transaksi mencurigakan. Transfer masuk dalam jumlah besar, lalu keluar lagi dalam hitungan jam. Nominalnya ratusan juta. Kadang mendekati 1 miliar. Anehnya, sumber dana berasal dari berbagai perusahaan berbeda yang terdaftar di kota lain. Farid awalnya mengira ini hanya bisnis online besar. Tapi profil usaha Arman hanya warung kelontong kecil. Tidak masuk akal. Suatu malam, Farid melihat sendiri Arman di sebuah restoran mahal. Bukan warung sederhana lagi. Ia duduk bersama 2 pria berjas rapi. Di atas meja, tidak ada makanan, hanya laptop dan dokumen. Percakapan mereka singkat. 1 flash disk berpindah tangan. Farid tahu, ini bukan sekadar jual beli sembako. Arman sebenarnya hanyalah bagian kecil dari jaringan besar. Ia direkrut 2 tahun lalu oleh seseorang bernama Raka. Raka memperkenalkan diri sebagai konsultan bisnis digital. Ia menjanjikan keuntungan cepat. Tugas Arman sederhana, membuka beberapa rekening, mendirikan usaha kecil sebagai kedok, dan memutar dana yang masuk agar terlihat seperti hasil transaksi legal. Tidak ada yang dirugikan, kata Raka waktu itu. Ini hanya mengalirkan dana. Dana itu ternyata hasil kejahatan. Penipuan investasi online, judi ilegal, hingga hasil korupsi proyek kecil-kecilan. Uang kotor itu perlu dibersihkan. Caranya dengan memecah transaksi ke banyak rekening kecil, memutar melalui bisnis fiktif,
lalu mengembalikannya ke rekening utama sebagai laba usaha. Warung Arman hanya panggung depan. Di baliknya, ada sistem rapi yang bekerja seperti mesin. Setiap minggu, Arman menerima daftar nominal. Ia harus mencatatnya sebagai penjualan grosir fiktif. Struk dibuat manual. Nota palsu disimpan. Pajak dibayar sekadarnya agar terlihat sah. Sebagai imbalan, ia mendapat komisi 5% dari total dana yang lewat. 5% dari miliaran rupiah. Dalam sebulan, itu lebih dari cukup untuk mengubah hidupnya. Tapi uang cepat selalu datang bersama risiko. Farid tidak tinggal diam. Ia melaporkan pola transaksi itu secara internal. Tim audit mulai menyelidiki. Mereka menemukan pola layering, teknik klasik pencucian uang. Dana berpindah melalui minimal 5 rekening berbeda sebelum kembali sebagai keuntungan usaha. Nama Arman muncul sebagai salah satu simpul penting. Sementara itu, Arman mulai gelisah. Ia merasa ada yang memperhatikannya. Beberapa kali ia melihat mobil yang sama parkir tidak jauh dari warungnya. Ia bertanya pada Raka, tapi jawabannya singkat, "Tenang saja. Sistem kita aman." Malam itu hujan turun deras. Arman menutup warung lebih cepat. Di dalam, ia menghitung uang tunai yang sebenarnya hanya formalitas. Ponselnya bergetar. Pesan dari Raka, transfer besar malam ini. Pastikan bersih sebelum jam 3 pagi. Nominalnya hampir 2 miliar rupiah. Arman menarik napas panjang. Ini yang terbesar sepanjang ia terlibat. Tepat pukul 00.47, notifikasi masuk. Saldo rekeningnya melonjak drastis. Ia segera memecah dana itu ke beberapa rekening lain yang sudah disiapkan. Tapi kali ini, sistem bank mendeteksi aktivitas tidak wajar. Salah satu transfer tertahan. Arman panik. Ia mencoba mengulang. Gagal. Teleponnya berdering. Raka terdengar tegang, "Kenapa lambat?" Belum sempat menjawab, lampu warung padam. Pintu diketuk keras. "Buka!" Dari pihak berwenang. Suara berat memecah malam. Arman membeku. Semua ketakutannya menjadi nyata. Penyelidikan yang sudah berjalan berminggu-minggu akhirnya mencapai titik puncak. Tim gabungan datang dengan surat resmi. Laptop disita. Dokumen diperiksa. Rekening diblokir. Arman hanya bisa duduk lemas di kursi plastik yang dulu menjadi saksi awal semuanya. Di kantor penyidik, Arman akhirnya tahu bahwa ia bukan satu-satunya. Ada puluhan usaha kecil lain di berbagai kota yang menjadi jalur pencucian uang. Warung makan, toko pakaian, bengkel, bahkan koperasi kecil. Semua tampak biasa dari luar. Semua menyimpan aliran dana gelap. Raka menghilang. Nomor ponselnya tidak aktif. Kantor konsultan bisnis yang dulu ia gunakan ternyata hanya sewaan sementara. Arman sadar ia hanyalah pion.
Tapi hukum tidak melihat besar kecilnya peran saat aliran dana terbukti. Berita tentang warung kecil dengan transaksi miliaran rupiah menjadi perbincangan. Tetangga yang dulu iri kini terdiam. Rumah mewah yang baru selesai direnovasi dipasangi garis penyitaan. Mobil yang jarang keluar itu diangkut sebagai barang bukti. Dalam ruang interogasi, Arman menunduk. "Saya cuma ikut," katanya lirih. Tapi pilihan itu tetap ia ambil. Ia tahu ada yang salah sejak awal. Ia hanya memilih menutup mata demi hidup instan. Kasus ini membuka mata banyak orang. Pencucian uang tidak selalu terjadi di gedung pencakar langit atau perusahaan besar. Ia bisa bersembunyi di balik warung kecil yang tampak tak berdaya. Modusnya rapi. Sistemnya cerdas. Tapi satu celah kecil bisa membongkarnya. Farid menyaksikan berita itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak pernah membayangkan laporan kecil yang ia buat berujung pada jaringan sebesar itu. Tapi ia tahu, jika dibiarkan, uang kotor akan terus mengalir dan merusak lebih banyak orang. Arman akhirnya divonis bersalah atas keterlibatannya dalam jaringan pencucian uang. Tidak semua pelaku utama tertangkap. Raka masih menjadi buronan. Namun satu simpul sudah terputus. Warung kecil di ujung gang itu kini kosong. Rolling door berkarat. Papan nama mulai pudar. Orang-orang yang lewat mungkin tidak lagi mengingat cerita di baliknya. Tapi bagi mereka yang tahu, tempat itu menjadi pengingat bahwa kekayaan mendadak sering menyimpan rahasia yang tak ingin dilihat orang. Uang bisa mengubah hidup dalam semalam. Tapi ia juga bisa menghancurkan segalanya dalam waktu yang sama. Dari warung kecil ke miliaran rupiah, rahasia gelapnya akhirnya terkuak. Dan harga yang harus dibayar jauh lebih mahal dari yang pernah dibayangkan.